Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nancy Matthews Elliot adalah seorang wanita menarik dan berpendidikan. Dia lahir di sebuah tempat di New York pada tanggal 4 Januari tahun 1810. Pada waktu dia menjadi seorang guru di sebuah sekolah lokal di Kanada, dia bertemu dengan seorang pria bernama Samuel Edison, seorang tukang kayu, dan mereka menikah. Mereka kemudian dikaruniai 4 orang anak, Marian, William, Harriet, dan Charlie. Pada tahun 1830, mereka kemudian pindah ke Amerika Serikat dan menetap di Milan, Ohio. Niat ingin membangun rumah tangga yang baik, mapan, dan berkecukupan. Ternyata di sana mereka mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi. Nancy harus kehilangan putra keempatnya, Charlie, pada waktu dia berusia 6 tahun. Setahun kemudian, dia harus kehilangan juga putra kelimanya yang bernama Samuel pada waktu dia berusia 3 tahun. Namun pada tahun 1844, kebahagiaan datang kepada keluarga ini. Nancy mengandung lagi dan kemudian melahirkan seorang putri yang diberi nama Elisa. 4 tahun kemudian Nancy mengandung lagi dan melahirkan seorang putra yang diberi nama panggilan Tommy. Namun pada tahun yang sama, dia harus kehilangan putrinya Elisa yang berusia 3 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tommy lahir dengan ukuran kepala yang terlalu besar sehingga dokter khawatir akan terjadi kelainan di otaknya. Ia mengalami demam dan karena efek dari obat yang diberikan mengakibatkan terjadi infeksi di bagian telinganya dan membuat Tommy menjadi tuli. Sampai dia berusia 2 tahun, Tommy belum bisa berbicara. Tetapi ibunya Nancy yakin dan percaya bahwa anaknya Tommy adalah anak yang cerdas. Dengan sabar dan dengan penuh kasih sayang, dia mendidik dan mengasuh Tommy sampai pada usia 4 tahun Tommy bisa berbicara. Ketika Tommy berumur 7 tahun, mereka sekeluarga kemudian pindah ke Michigan. Dan ibunya Nancy menyekolahkan Tommy di sebuah sekolah, Family School for Boys and Girls. Setelah 3 bulan Tommy bersekolah, dia dikeluarkan dari sekolah itu karena gurunya menganggap dia adalah anak yang bodoh dan idiot. Tommy merasa sangat tersakiti dan dia merasa sangat sedih. Dia kemudian mengadu kepada ibunya tentang apa yang terjadi di sekolahnya. Namun sekali lagi ibunya Nancy percaya bahwa Tommy bukan anak yang bodoh dan idiot. Dia percaya bahwa Tommy anaknya itu adalah anak yang cerdas. Sang ibu kemudian memutuskan berhenti mengajar sebagai seorang guru dan sekali lagi dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, dengan sangat pengertian, dia mengasuh sendiri anaknya, membimbing dan mengajar Tommy sampai pada akhirnya Tommy menjadi seorang ilmuwan besar yang kita kenal dengan nama Thomas Alva Edison. Saudara, tekad dan ketekunan disertai dengan kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dari seorang ibu membawa seorang anak yang dulunya dianggap bodoh, idiot, bahkan sempat dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak bisa belajar seperti anak normal, membuat seorang Tommy menjadi seorang anak yang sukses dan berhasil. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Adakah kita melakukan hal yang sama kepada anak-anak kita seperti yang dilakukan oleh Nancy? Di mana kita boleh membesarkan, membimbing, mengasuh, dan mendidik anak-anak kita dengan sabar, dengan penuh ketekunan, dengan penuh kasih sayang, ataukah sebaliknya? Kita menganggap anak-anak kita sebagai anak-anak yang bodoh, pembuat masalah, dan tidak pantas untuk diberikan kasih sayang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah Amsal 29 ayat 17 berkata, "Didiklah anakmu
maka Ia akan memberikan ketentraman dan mendatangkan sukacita kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendidik anak-anak kita di dalam Tuhan dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, meskipun kelihatannya sulit, meskipun kelihatannya mustahil, yakin dan percaya, ketika kita mendidik mereka dengan benar, maka pada satu saat kelak kita akan menuai hasilnya. Kita akan melihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang diberkati dan akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan berkat bagi kita orang tua. Kiranya kita senantiasa boleh dengan sabar, dengan penuh kasih sayang, mendidik dan mengasuh anak-anak kita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita. Amin.